udah budaya dari luhur kita, jadi nggak bisa ditinggalkan. Bapak itu udah istilahnya keremonane pun yang bau resok desa Papar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keli Priyono, umur 52 tahun, jabatan Kepala Desa Papar. Atas mudah-mudahan Desa Papar keadaan sehat walafiat dan warga dibarengi rezeki yang lancar. Kalau Desa Papar itu ada 8 dukuhan. 1 Dukuhan Plosari, 2 Dukuhan Brubus, 3 Dukuhan Papar Utara, 4 Dukuhan Papar Kerajaan, 5 Papar Selatan, 6 Dukuhan Bulurjo, 7 Dukuhan Jenggotan, yang terakhir Dukuhan Tawangrejo. Batas desa-desanya sebelah timur perbatasan dengan Desa Ngampel sama Desa Mandrino. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Janti. Terus kalau utara perbatasan dengan Desa Tanon, kalau barat udah perbatasan sama Kabupaten Nganjuk. Ya, yang jadi potensi unggulan Desa Papar, UMKM Pak, itu ada kerajinan buat barongsai sama untuk caplokan-caplokan seni jaranan. Kurang lebih saya start dari 2016 sampai sekitar 16 atau 17. Jadi kurang lebih ya sekitar 6 tahun lah kurang lebih. Kalau saya motivasi saya istilahnya kita harus memajukan ataupun melestarikan kesenian dari terutama di Kediri, Jawa Timur gitu. Untuk kesenian semakin maju, semakin nggak tertinggalkan, tidak kalah dengan budaya dari luar negeri. Rata-rata pencarian warga Papar itu kebanyakan mayoritas itu petani Bapak, petani Polowijo, tebu, sayur mayur. Unggulan dari pemerintah desa ya alhamdulillah ini Bapak, unggulannya ya semua warga, semua perangkat dan BPD satu rukun, nggak ada pecah belah. Jadi semua rukun dan untuk membangun desa, alhamdulillah keadaan desa kondusif. Ya alhamdulillah untuk bangunan udah saya serahkan ke warga, jadi semua saya bangunan untuk fisik maupun non fisik dari anggaran dan desa maupun anggaran dari ADD saya serahkan semua untuk warga dan fokusnya masing-masing. Alhamdulillah untuk Buran Suro ya sudah turun-murun dari dulu sampai sekarang Bapak. Jadi nggak saya Kepala Desa Papar nggak mau meninggalkan atau nggak mau sembrono. Ya, saya laksanakan biarpun itu COVID, biar nggak COVID tetap saya laksanakan. Ya kemarin yang COVID 3 tahun itu Bapak,
ya cuma gimana ya untuk ambil poin-poin aja. Terus kemarin pas tanggal 4 Agustus itu kemarin pukul 9, hari Kamis kemarin pukul 9, saya dan perangkat desa itu nyekar atau tabur bunga mendoakan leluhur desa Papar yang istilahnya babat tanah desa Papar dulu. Yang pertama satu ke Mbah Garas, yang kedua leluhur kita Mbah Jatianom. Kan kenapa dua Bapak? Itu kan suami istri dari dulu ya gitu, nggak bisa ditinggalkan, harus didoakan bersama-sama satu sama satunya. Awal Hardini Batik berdiri itu berawal dari yang notabene-nya saya ini seorang pengajar yang backgroundnya itu bukan seni, bukan orang seni, yaitu ekonomi akuntansi, yang mana oleh Bapak Kepala Sekolah sejak tahun 2010 saya disuruh untuk mengajar seni budaya. Saya merasa bahwa kemampuan di bidang seni saya masih kurang. Akhirnya 2013 saya belajar batik di Busuminar Sekoto sana. Harapan saya dengan belajar itu saya bisa mengembangkan, bisa memberikan ilmu batik saya ke siswa saya, juga ke masyarakat desa Papar. Motivasi apa Bu yang memanggil Ibu untuk bergelut di dunia perbatikan? Motivasi saya karena di sini khususnya di daerah sekitar saya ini kan banyak para ibu-ibu yang nggak bekerja. Nah, saya ingin istilahnya memberdayakan mereka, belajar bersama-sama tentang batik, ya hidup-hidup bisa melestarikan budaya bangsa, dan nantinya kalau itu bisa terwujud kan bisa menambah income masyarakat Papar setempat. Banyak pemerintah desa memberikan dukungan, misalnya ada suatu pelatihan di mana mereka memberikan informasi, dan misalnya ada pelatihan di mana kayak gitu juga pemerintah desa memberikan informasi tentang itu, sehingga saya bisa menambah ilmu dari kegiatan. Alhamdulillah untuk warga desa Papar dari dulu sampai sekarang alhamdulillah antusias. Ya, warga dimintai untuk sumbangan tumpeng, alhamdulillah semua berdatangan. Yang kemarin Covid aja kok nggak ada nggak dimintai tumpeng itu loh Pak. Ya, situ semua dimintai. Saya bilang ini masih keadaan Covid, jadi ya nggak bisa full seperti yang dulu-dulu. Pengembangan Kabupaten Kediri untuk membantu desa Papar, alhamdulillah ya udah tercukupi Bapak. Ya, bantuan kalau saya ngajukan ke instansi selalu direspon, alhamdulillah, sebab desa Papar sangat luas, sangat besar. Kalau mengandalkan dari ADD itu kurang Pak. Alhamdulillah kemarin desa Papar mengajukan ke pusat untuk desa wisata, kemarin udah survei, terus itu sama pusat suruh
bukan desa wisata, nanti sama pusat itu suruh nunggu lagi. Nanti kalau desa wisata nanti habis itu perawatannya gitu Pak. Nanti desa Papar ini udah ngajukan lagi ke pusat, yang kemarin gimana lagi ditindaklanjuti enggaknya tergantung pusat. Kesenian tayub itu udah budaya dari luhur kita, jadi nggak bisa ditinggalkan Bapak. Itu udah istilahnya keremonane pun yang Baurso desa Papar. Nanti kalau itu yang ditinggalkan, ya ngapunten, dulu ada yang ditinggalkan Bapak, ya ngapunten saderenge nggih, niku selalu bencana ada terus Pak. Jadi akhirnya ya desa itu minta maaf untuk leluhur kita, akhirnya ya alhamdulillah pulih lagi. Jadi nggak bisa buat istilah Jawa sembrono. Kalau saya perkembangan desa Papar, saya sama Bapak BPD ya untuk memajukan desa Papar dan mensejahterakan warganya Bapak. Ya mayoritas sini ya pedagang, ini pedagang itu sampai Surabaya Pak. Jadi kalau bisa nanti saya buatkan untuk tempat sendiri, saya berusaha sama Bapak BPD yang ada di Papar untuk gimana bisa Papar itu rakyatnya nggak berjualan ke lain daerah. Ya angan-angan saya sama Bapak BPD itu ada Bapak. Kemarin itu yang dari pusat saya untuk mengajukan untuk desa wisata sama pusat, bukan desa wisata, nanti desa investasi. Itu ya alhamdulillah Bapak BPD juga merespon untuk perkembangan desa Papar dan bersinergi dengan pemerintahan desa Papar yang saat ini. Jadi istilahnya rukun terbuka Bapak, desa sama Bapak BPD itu terbuka, juga sama warga terbuka, mau lihat anggaran, mau lihat bantuan, dipersilakan. Alhamdulillah tanah subur, air tercukupi, kan ada kali Serinjing sama Sungai Tunggorono. Jadi masyarakat Papar untuk tanaman jagung ya alhamdulillah ini nomor 1 Kabupaten Kediri dan bisa mencukupi untuk kebutuhan Jawa Timur bahkan internasional. Terus untuk yang kedua, masyarakat Papar juga transportasi karena aset jalan itu 24 jam karena aset jalannya Surabaya Gale dan berdekatan dengan Kabupaten Nganjuk. Otomatis dari sini kalau ke umpama transportasi turun Papar itu bisa dekat dengan Ronggot, Prambon, Tanjung Anom dan lain sebagainya. Jadi masyarakat wilayah itu transportasi sama pertanian. Untuk sebagai apa ya, yang kerja untuk sebagai pekerja itu kira-kira ada? Pekerja itu masyarakat Papar kebanyakan kalau pekerja istilahnya karang pabrik itu banyak yang ke Surabaya. Jadi kebanyakan ke Surabaya, sebagian ya ada karyawan gudang garam, sebagian ya buruh tani. Dua desa Madurino kalau sebelah selatan itu bersebelahan dengan
Desa Janti. Kalau yang utara berseberangan dengan Desa Tanon. Kalau ke barat itu Sungai Berantas plus Kabupaten Nganjuk. Oke.